Selamat pagi rekan guru semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Aristi Aprilia. Saya guru di SMA Negeri 6 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Adapun topik Merdeka Belajar yang pertama untuk modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara, di sini ada 3 poin. Yang pertama, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Yang ketiga, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, untuk modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita mulai dari diri sendiri. Yang pertama, mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai pendidik. Yang kedua, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sini sebagai pendidik, kita perlu terus belajar agar dapat mengantarkan siswa kita untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Pada modul yang kedua, di sini mendidik dan mengajar. Apa beda mendidik dan mengajar? Kalau mendidik di sini menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar di sini merupakan suatu cara penyampaian ilmu atau manfaat hidup bagi murid secara lahir maupun batin. Nah, di sini ada komponen utama, yaitu siswa atau anak-anak. Di sini mereka tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang unik. Jadi satu sama lain mereka berbeda. Modul yang ketiga, di sini ada mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, berdasarkan atau menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu di sini sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman di sini ialah isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Untuk modul keempat, ada mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, di sini untuk budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, itu kognitif, dan rasa, itu afektif, sehingga menghasilkan suatu yang dinamakan karsa, yaitu psikomotor. Di sini terdapat watak. Watak di sini dapat terbentuk di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Nah, dengan teori tabula rasa, anak lahir ibarat kertas kosong, di mana membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Pada modul kelima, di sini pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini menganut sistem Among, ya. Ing ngarso suntulodo, di depan memberikan teladan, ing madyo membangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid atau siswa agar siap hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Sedangkan tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki
siswa agar mereka menjadi manusia seutuhnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan atau paparkan mengenai Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih.